Selamat pagi. Hari ini saya akan praktekkan cara membuat pola dasar rok dan kemudian membuat pola rok lipit hadap. Nah, pola rok lipit hadap ini biasa digunakan untuk rok seragam SMA atau SMK ya. Nah, langkah pertama adalah buat garis lurus, yaitu ini panjang rok ya. Kita kasih tanda titik. Panjang roknya di sini 55 ya. Nah, ini adalah ukurannya. Lingkar pinggangnya 68, lingkar panggul 90, panjang rok 55, kemudian tinggi panggul 20. Nah, kemudian kita kasih tanda titik 55. Kemudian dari yang titik ini saya turun 4 cm untuk ban pinggang. Kemudian dari A ini kita namakan A ya. Nah, A ke B ini panjang rok. Kemudian A ke A1 itu 4 cm. Kemudian A ke C itu 20. Itu tinggi panggul. Nah, kita buat garis ya. Nah, kemudian kita buat garis mendatar yang ini. Yang A ini kita buat garis putus-putus ya. Kemudian sekali untuk pola belakang juga buat garis. Ini juga sama ya, untuk belakang kasih tanda titik 4, turun 4, kemudian turun 20, kemudian ini untuk 55 panjang rok. Kemudian dihubungkan, buat garis putus-putus dulu ya. Yang C ini juga ini untuk pola depan, ini untuk pola belakang ya. Ini kita namakan pola E ya. Ini E1, kemudian yang ini G, kemudian yang ini I. Nah, yang pertama yang A1 nih luruskan dengan E1 ya. Nah, ini kemudian A1 ke A2 yaitu 1/4, itu rumusnya. A1 ke A2 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat ya. Nah, di sini memperoleh 21. Nah, dari titik A2 ini kita naik 1 cm ya. Nah, kemudian dari titik C ke D, C ke D 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ya. Nah, di sini dapat 23,5. Nah, ini D. Nah, kemudian yang di bawah B ke B1 samakan dengan C ke D ini ya. Kemudian kita garis. Yang ini digaris. Nah, kemudian dari B1 ke B2 ini 4 cm. Nah, ini kita buat garis ya. Dari B2 naik lagi 1, B3. Nah, sekarang kita pakai pensil warna langsung. Nah, dari A2 ya, kita buat garis nih.
Kemudian hubungkan B3 ke B ya. Ini kemudian A2 tadi yang naik 1 dihubungkan dengan A1 ya. Ini adalah pola untuk bagian depan. Kemudian untuk kupnatnya A1 ke A2 ini kita bagi 2. Ini 21 jadi 10,5. Kemudian ke kiri 1,5 untuk kupnat, ke kanan 1,5. Kemudian ke bawah 8 cm. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian buat garis arah serat dan beri tanda TM tengah muka. Ya, ini adalah pola bagian muka ya. Nah, kemudian selanjutnya pola bagian belakang E1 ke E2. E1 ke E2 itu 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3. Ini untuk kupnat. Nah, kalau yang depan lingkar pinggang ditambah 1 ya, baru tambah 3. Kalau yang belakang 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 tambah 3. Saya ulangi, yang untuk bagian depan A1 ke A2 itu 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3. Kalau yang belakang E1 ke E2 itu 1/4 lingkar pinggang kurangi 1 tambah 3 ya. Kita ukur. Nah, yang tadi 1/4 lingkar pinggang bagi 6, 8, 17 dikurangi 1 16, kemudian ditambah 3 jadi 19. Nah, ini E2. Nah, dari E2 naik 1 cm aja ya. Ini kita hubungkan yang sudah naik itu ya. Ya. Kemudian G ke H. G ke H itu G ke H. Nah, kalau C ke D 1/4 lingkar panggul tambah 1. G ke H itu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Jadi tadi 90 dibagi 4 yaitu 22,5, jadi kurangi 1 21,5 ya, ini 21,5. Nah, kemudian titik ini H. Nah, titik I ke J ini sama ya dengan G ke H 21,5. Nah, ini ke J. Nah, J ke J1 sama 4. Ini 4 cm ya, sama seperti ini. Kemudian naik 1 cm. Kemudian sekarang kita buat garisnya. Kita hubungkan titik E2 yang naik itu ya. Nah, kemudian sama yang ini. Ya, ini belum dihubungkan. Nih, hubungkan dulu titiknya. Nah, kemudian H ke J3 ya. J3. Kemudian J3 hubungkan ke J. Ya, ini adalah pola belakang. Kemudian kita membuat kupnatnya E ke E2. Ini tadi 19 bagi 2 9,5. 9,5. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini ke kiri 1,5, ke kanan 1,5 untuk kupnatnya. Kemudian bawah 8 cm ya. Kita buat garis. Kemudian jangan lupa arah serat.
kemudian yang ini TB ya. Ini adalah pola dasar rok ya, skala 1/4 ya. Ini adalah pola dasarnya. Nah, kemudian pola yang ini kita jiplak ya, kita jiplak ini ya, hasil jiplakannya dijiplak kemudian digunting ya. Kemudian yang belakang juga kita jiplak, nah, tidak ada perubahan. Nah, kemudian yang bagian depan, nah, kita buat seperti ini, garis ke kanan, ke kiri, maaf, ke kiri ini 10 atau 12 ya. Nah, samakan dengan yang di bawah. Ini saya di sini menggunakan 12. Nah, kemudian garis 12 itu dibagi 2 buat garis putus-putus, kemudian buat tanda lipit ya, seperti contoh. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti polanya yang ini dijiplak semua ya. Ini dijiplak semua. Nah, sekarang untuk ban pinggangnya, yang ini panjangnya adalah setengah dari lingkar pinggang ya. Lingkar pinggang ditambah 5. Di sini saya tambahkan 5. Ya, kemudian untuk lebarnya atau tingginya ini saya gunakan 10 cm. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil dari pola rok lipit. Nah, ini ya, hasil pola rok lipit hadap. Yang ini seperti ini hasilnya. Ini ya. Nah, kita buat pola garis lipitnya ya. Ini pola muka, ini pola belakang, kemudian yang ini adalah pola ban pinggang. Nah, sudah mengerti ya. Nah, saya ulangi lagi untuk pola dasarnya. Pola dasarnya untuk jangan lupa di sini menggunakan skala 1/4. Nanti kalau kalian mau menggunakan skala 1/4 juga bisa, atau mau langsung menggunakan meteran juga bisa. Nah, untuk langkah pertama yaitu dari buat garis lurus dari A ke B itu panjang rok, kemudian dari A ke A1 itu turun 4 cm nanti untuk ban pinggang, kemudian dari A ke C itu tinggi panggul. Tinggi panggul di sini saya menggunakan 20. Nah, kemudian dari A1 ke A2 ini 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat. Nah, dari titik ini naik 2 cm ya, 1 cm maaf, 1 cm, kemudian titik A2, kemudian dihubungkan ke titik A1, kemudian buat kupnat. Ini kupnatnya dibagi 2 ya, A1 ke A2 itu dibagi 2, diukur dulu, kemudian dibagi 2, titik tengahnya, kemudian ke kanan 1,5, ke kiri 1,5, kemudian buat garis, kemudian hubungkan. Nah, titik C ke D ini 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ya, lingkar panggulnya dibagi 4 kemudian ditambah 1. Nah, B ke C ini sama ya dengan yang ini, 1/4 lingkar panggul tambah 1. Kemudian dari B ke B2 ini 4 cm, kemudian dari B2 ke B3 ini 1 cm yang ini ya. Kemudian hubungkan B3 ke B2 seperti ini menggunakan garis panggul. Nah, kemudian hubungkan dari A2 yang sudah naik 1 cm ya, kemudian ke D, kemudian ke B3 ya menggunakan pensil merah ya. Kemudian dijiplak. Nah, selanjutnya yang pola belakang sama ya, E buat garis lurus ke I panjang rok, E ke I itu turun 4 cm, E ke G tinggi panggul di sini 20, kemudian dari E1 ke E2 ini 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 untuk yang belakangnya, dikurangi 1, kemudian baru ditambah 3 untuk kupnat, kemudian naik 1 cm E2. Nah, kemudian hubungkan E2 ke E1. Nah, kemudian untuk kupnatnya bagi 2 ini ya, E1 ke E2 bagi 2, dapat ini garis titik-titik ini, garis putus-putus, kemudian ke kiri 1,5, ke kanan 1,5, kemudian hubungkan untuk buat kupnat.
Nah, kemudian ini titik G ke H ini adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 ya untuk bagian belakang G ke H. Kemudian I ke J ini sama dengan G ke H. Kemudian buat garis putus-putus hubungkan. Nah, kemudian J ke J1 ini 4 cm ya ke kiri. Kemudian dari J1 ke J3 itu naik 1 cm. Kemudian hubungkan J3 ke I ya. Nah, akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Seperti berikut. Nah, kemudian dijiplak, yang belakang dijiplak, yang depan dijiplak. Kemudian membuat pola rok lipitnya. Nah, kemudian ditempel seperti ini. Nah, kemudian ini ke kiri 10 atau 12 cm ya. Kalau di sini saya menggunakan 12 cm. Nah, 12 cm buat garis ke bawah juga sama 12. Kemudian 12 itu dibagi 2 jadi 6 ya. Kemudian dibuat garis lurus. Kemudian buat tanda lipit ya. Nah, setelah itu kita jiplak lagi. Nah, untuk ban pinggangnya tingginya 10 cm, panjangnya ini setengah lingkar pinggang ditambah 5 ya. Kemudian kita jiplak, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil pecah pola ya. Nah, seperti ini. Kayak ini untuk pola muka, ini untuk pola belakang. Nah, selanjutnya untuk rancangan bahan. Nah, rancangan bahan hasilnya seperti ini ya. Rancangan bahannya seperti ini. Nah, gunakan kertas coklat, arah seratnya seperti ini. Ini lebarnya 150 karena kita akan membuat rok itu dengan kain atau bahan lebar 150. Kemudian setelah itu ini panjangnya bebas ya. Bebas, nanti kalau sudah sesuai baru digunting. Kemudian dilipat 2. Nah, dilipat 2 seperti ini hasilnya. Nah, nanti pola muka ditaruh di lipatan kain, pola belakang ditaruh di tepi kain. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika tidak cukup, nanti bisa dibalik ya. Yang belakang bisa pinggangnya bisa sebelah sini, yang panggulnya bisa di sebelah sini ya, dibalik. Nah, kemudian untuk kampuhnya, nah pinggangnya ini 1,5. Nah, dari kalau yang sini 1,5. Nah, kemudian yang dari sini naik 2 cm, kemudian seperti ini. Ini untuk memudahkan kalau pas menjahit ya. Seperti ini ya, memudahkan menjahit. Nah, kemudian yang sisinya ini 2 cm, bawahnya 4 cm. Sama yang belakang juga 1,5. Ini 4, ini 2 cm ke bawah 4. Nah, kalau ban pinggang tidak perlu dikampuh ya. Nah, ini saya ukur dari sini ke sini, jadinya kebutuhan kain untuk membuat rok lipit dengan panjang 55 yaitu kurang lebih 80 cm ya. Itu adalah presentasi atau penjelasan saya tentang pembuatan rok lipit hadap. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.